Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir Sistem Informasi Registrasi dan Pengelolaan Rapot Siswa SMPN 2 Tambak Romo. Laporan ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester. Dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Disusun oleh kelompok L yang beranggotakan saya Naila Zulfa, NIM 4101419062, Jeffrey Nur Effendi, 4101419085, Elza Ayu Yuliarti, 4101419091, dan Lina dengan NIM 4101419096. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang masalah. Di era globalisasi ini, menuntut setiap orang maupun institusi atau perusahaan untuk mampu bergelut dengan kecanggihan teknologi. Salah satu institusi tersebut yaitu pendidikan. Dalam hal pendidikan, teknologi digunakan untuk menyimpan data administrasi di sekolah agar menjadi lebih efektif, efisien, dan hasilnya lebih akurat daripada menyimpan data secara manual. Untuk menyimpan data tersebut dibutuhkan sistem komputerisasi. Selain itu, sistem informasi juga memudahkan siswa dalam memperoleh informasi mengenai sekolahnya maupun hasil belajarnya. Seperti halnya di SMPN 2 Tambak Romo, di mana sekolah ini membutuhkan suatu rancangan sistem dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi guna membantu proses registrasi dan pengelolaan nilai raport dari siswa SMPN 2 Tambak Romo. Berdasarkan masalah tersebut, maka kami mengusulkan suatu rancangan atau desain sistem atau program tentang sistem akademik siswa di suatu sekolah. Berdasarkan data yang kami peroleh guna memenuhi tugas UAS database. Maka dalam menyusun laporan proyek akhir ini, kami mengambil judul Sistem Informasi Registrasi dan Pengelolaan Rapot Siswa SMPN 2 Tambak Romo. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi mengenai registrasi dan pengelolaan nilai raport siswa SMPN 2 Tambak Romo. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi mengenai registrasi dan pengelolaan nilai raport siswa SMPN 2 Tambak Romo yang dapat diakses oleh admin atau guru dan siswa SMPN 2 Tambak Romo. Yang ketiga, apa manfaat dari adanya sistem informasi registrasi dan pengelolaan raport siswa SMPN 2 Tambak Romo? Yang C, batasan masalah. Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok masalah, maka yang dilakukan adalah mengambil langkah dengan membatasi pembahasan pada sistem ini hanya dibahas mengenai langkah pembuatan sistem informasi mengenai registrasi dan pengelolaan nilai raport siswa. Yang D, tujuan proyek akhir. Berdasarkan perumusan masalah di atas, diperoleh tujuan dari proyek akhir adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana membangun sistem informasi mengenai registrasi dan pengelolaan nilai raport siswa SMPN 2 Tambak Romo. Kedua, untuk mengetahui bagaimana membangun sistem informasi mengenai registrasi dan pengelolaan nilai raport siswa SMPN 2 Tambak Romo yang dapat diakses oleh admin atau guru dan siswa SMPN 2 Tambak Romo. Ketiga,
untuk mengetahui apa manfaat dari adanya sistem informasi registrasi dan pengelolaan rapot siswa SMPN 2 Tambak Romo. Yang poin E, manfaat proyek akhir. Adapun manfaat dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi kami sebagai penulis, dari kegiatan pembuatan laporan UAS ini, kami sebagai penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pembuatan sistem informasi. Kedua, bagi pembaca, pada laporan ini diharapkan dijadikan bahan referensi atau tambahan yang digunakan pembaca sebagai media untuk menambah pengetahuan. 3. Bagi admin atau guru MPN 2 Tambak Romo, A. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh admin atau guru SMPN 2 Tambak Romo tentang pengelolaan siswanya. B. Membantu meningkatkan efisiensi dan aktivitas serta dari SMPN 2 Tambak Romo dalam pengelolaan rapot siswanya dengan bantuan sistem informasi registrasi dan pengelolaan rapot SMPN 2 Tambak Romo ini. Lanjut. Yang keempat, bagi siswa SMPN 2 Tambak Romo, membantu siswa SMPN 2 Tambak Romo dalam memperoleh informasi mengenai hasil nilai raportnya. Selanjutnya, langsung saja ke DFD. Langsung ke bab 4 akan disampaikan oleh teman saya. Ya, silakan Lina. Untuk selanjutnya mengenai analisa dan perancangan sistem. Untuk yang pertama ada analisis kebutuhan data. Nah, data-data yang akan diolah dalam perancangan sistem informasi data siswa ini ada data siswa, data guru, dan data nilai. Nah, untuk DFD-nya, DFD sendiri merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Nah, komponennya ini ada beberapa, yaitu entitas, ada proses, dan juga ada penyimpanan, aturan penyimpanan, dan juga aliran datanya. Di sini untuk sistem informasi registrasi itu yang pertama siswa nanti akan mengirimkan bukti registrasi melalui proses registrasi, dan nantinya data siswanya itu akan disimpan di penyimpanan data registrasi. Nah, setelah menghasilkan luaran bukti registrasi dan registrasinya lengkap, nanti akan dikirim ke admin sebagai bukti siswa aktif dan diproses di data siswa. Nantinya akan dikirim ke penyimpanan siswa aktif. Nah, data siswa itu juga akan dikirimkan ke guru, dan guru nanti akan mengirimkan hasil belajar melalui proses pembelajaran, dan nanti hasil pembelajaran itu berupa rapor itu akan divalidasi oleh kepala sekolah, dan nantinya dari proses pembelajaran tadi akan dihasilkan data berupa nilai dan kisansi yang akan disimpan dalam rapor. Selanjutnya, ya untuk selanjutnya itu ada perancangan konseptual ERD. Silakan Elsa. Yang kedua yaitu perancangan konseptual berupa ERD atau Entity Relationship Diagram. Berikut tabel daftar entitas, relationship, dan juga atribut yang kami gunakan untuk membuat ERD. Lanjut.
Berikut gambar ERD yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan 5 entitas, yaitu entitas siswa, guru, mata pelajaran, raport, dan juga kepala sekolah. Untuk atribut dari siswa, itu ada atribut NISN sebagai atribut key-nya, ada atribut hobi dan nomor HP, berupa atribut multi-value, lalu ada atribut tanggal lahir, ada atribut usia berupa atribut derivatif, ada atribut kelas, atribut nomor absen berupa atribut derivatif juga, ada atribut alamat, atribut foto, atribut jenis kelamin, dan juga atribut nama siswa berupa atribut komposit yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang. Untuk entitas mata pelajaran, terdapat atribut kode mata pelajaran sebagai atribut key-nya, ada atribut nama pelajaran, atribut jam pelajaran, dan juga atribut semester. Untuk entitas guru, terdapat atribut nik guru sebagai atribut key-nya, ada atribut foto, atribut tanggal lahir, atribut jenis kelamin, atribut nomor HP sebagai atribut multi-value, dan atribut usia sebagai atribut derivatif. Selanjutnya yaitu entitas kepala sekolah. Entitas kepala sekolah memiliki atribut NIP kepala sekolah sebagai atribut key-nya, ada atribut masa jabatan, atribut foto, atribut jenis kelamin, atribut tanggal lahir, ada atribut usia sebagai atribut derivatifnya, ada atribut nomor HP sebagai atribut multi-value, dan ada atribut nama kepala sekolah sebagai atribut kompositnya yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang. Untuk entitas raport, ada atribut ID raport sebagai atribut key-nya, ada atribut nilai, atribut kode mata pelajaran, ada atribut NIP guru, dan ada atribut NIP kepala sekolah. Antara siswa dengan mata pelajaran terdapat relasi, yaitu relasi menerima. Hubungannya yaitu satu atau banyak siswa menerima satu atau banyak mata pelajaran. Satu atau banyak mata pelajaran diterima oleh satu atau banyak siswa. Antara entitas mata pelajaran dan guru terdapat relasi mengampu. Hubungannya yaitu satu mata pelajaran diampu oleh satu guru mengampu satu mata pelajaran. Antara entitas guru dan entitas siswa ada relasi berupa diajar. Hubungannya yaitu satu atau banyak guru mengajar satu atau banyak siswa. Satu atau banyak siswa diajar oleh satu atau banyak guru. Antara entitas guru dengan raport itu ada relasi mengisi. Hubungannya yaitu satu guru mengisi satu atau banyak raport. Satu atau banyak raport diisi oleh satu guru. Untuk entitas raport dengan kepala sekolah terdapat relasi menandatangani. Hubungannya yaitu satu atau banyak raport ditandatangani oleh satu kepala sekolah dan satu kepala sekolah menandatangani satu atau banyak raport. Untuk entitas raport dengan siswa sendiri itu ada relasi menerima. Hubungannya yaitu satu raport diterima oleh satu siswa dan satu siswa menerima satu raport. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perancangan sistem. Silakan, Jeffrey. Baik, terima kasih. Dari bagian perancangan sistem ini sendiri, berikut akan disajikan hasil laporan gambar pembuatan sistem informasi kelompok L, tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, untuk penggunanya ada dua, yaitu admin dan user, tapi masih belum diatur. Yang kedua, belum sampai bagian input nilai dan cetak hasil nilai. Yang ketiga, untuk submenu di pengaturan pada dashboard belum diatur. Berikut adalah tampilan daftar tabel yang digunakan, di mana daftar tabel ini diperoleh dari hasil screenshot melalui localhost PHP MyAdmin. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang programnya, kita akan langsung menuju ke webnya saja supaya lebih mudah. Untuk pertama, kita harus ke halaman login, di mana link /systemacademic/index.php/administrator/out. Saja kita enter.
maka akan muncul ke bagian login. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa dari kelompok L ini dalam pembuatan sistem informasi ini menggunakan beberapa aplikasi ya. Ada Coordinator, terus ada SB Admin 2, kemudian XAMPP, terus untuk teks editornya menggunakan Sublime Text seperti ini. Untuk gambaran Sublime Text seperti ini sudah dibuat beberapa folder untuk codingannya. Tapi terkadang dari kami juga menggunakan bisa menggunakan aplikasi buat coding ini seperti ini. Yang kedua menggunakan VS Code. Kedua aplikasi ini sebenarnya sama saja sih, tapi menurut dari kelompok kami pribadi lebih enak dalam menggunakan yang Sublime Text-nya. Karena di Sublime Text ini lebih peka seperti itu. Jadi tidak perlu banyak ngetik, kadang sudah langsung muncul sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke bagian loginnya. Kita login menggunakan akun yang sudah ada. Di sini. Langsung saja kita login. Untuk halaman tampilan awalnya setelah login akan muncul tulisan seperti ini. Selamat datang username yang login di sistem informasi akademik SMP Negeri 2 Tambak Romo. Anda login sebagai admin. Di sini ditampilkan levelnya, bisa admin atau bisa juga siswa seperti itu. Di bagian ini dashboard ada beberapa menu, ada menu akademik, pengaturan dan juga logout. Untuk menu akademik ini sendiri memuat beberapa submenu, ada mata pelajaran, siswa, kepala sekolah, guru, input, nilai, dan cetak raport. Sedangkan di menu pengaturan ada submenu user dan juga menu. Kita lihat terlebih dahulu di bagian mata pelajaran. Jika kita ke bagian mata pelajaran akan tampak seperti ini teman-teman, di mana nanti ada ini tambah mata pelajaran, terus ini buat melihat detailnya, untuk mengedit dan untuk menghapus. Langsung saja kita lihat terlebih dahulu semuanya ya teman-teman. Siswa juga sama, ada tambah siswa, ada buat melihat detail, mengedit dan menghapus. Begitu juga untuk bagian kepala sekolah, bagian guru. Sama aja teman-teman. Terus untuk bagian ini yang input nilai dan cetak raport dari kelompok L belum selesai mengodingnya teman-teman. Jadi ketika kita mengklik ini, jadi tidak terjadi apa-apa. Untuk bagian cetak raport sendiri baru dibuat halaman awalnya seperti ini. Jadi nanti rencananya ketika dilanjutkan akan untuk mencetak raport ini kita harus memasukkan NISN siswa terlebih dahulu sehingga bisa mengetahui berapa nilai yang dimiliki siswa tersebut dalam raportnya. Untuk submenu pengaturan sendiri, di sini ada menu dan user. Untuk submenu ini belum diatur, dengan user ini sudah sebagian ya teman-teman, mana sudah menampilkan tampilan dan di level admin ini sudah diatur, tapi untuk yang level siswa ini masih belum diatur teman-teman. Jadi di sini ada juga pilihan tambah user, lalu untuk mengedit dan menghapus. Karena kan tadi kan rata-rata kan sama teman. Dari sini misalnya ada tambah siswa, terus ada detail, ada edit, ada hapus. Sekarang kita coba terlebih dahulu teman-teman. Di sini di bagian siswa kita akan mencoba menambah siswa teman-teman. Sekarang kita buat NISN-nya, karena di sini NISN adalah primary key kuncinya, jadi tidak boleh sama. Kita rubah saja ini jadi 77 misalnya. Terus di sini nama siswanya kita ganti menjadi Gilang misalnya. Kelasnya 9A, nomor absennya 99 misalkan saja. Terus di sini tanggal lahirnya bisa kita pilih ya teman-teman. Misalnya saja maaf,
Sini tahun 2000 bulan Desember tanggal 21 teman-teman. Usianya sekarang berarti masih 20 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP-nya sama saja 089 644 596 111 seperti itu. Terus untuk hobinya misalkan saja futsal. Alamatnya misalkan saja Desa Pelangitan atau 9 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Lalu kita bisa memilih fotonya teman-teman. Untuk foto ini sendiri bisa dari ini exam, HTDocs, sistem akademik, aset, upload. Sini kita untuk mengupload fotonya kita dari folder ini teman-teman, karena dari settingan awalnya dipilih folder ini, sehingga ketika kita memilih folder lain kemungkinan besar tidak bisa untuk mengupload filenya. Kita pilih foto, langsung kita simpan. Ya sudah, data siswa akan muncul tulisan seperti ini. Data siswa berhasil ditambahkan. Di sini sudah muncul ya teman-teman, ada Gilang, NIST-nya sekian, alamatnya sekian. Lalu kita coba di bagian aksi, ada yang pertama melihat detailnya. Ketika dilihat detailnya seperti ini, yang pertama akan tampil fotonya, lalu NISN, nama siswanya, kelas, nomor absen, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, nomor HP, hobi, dan alamat. Oke. Terus misalnya di sini kita akan coba untuk mengedit datanya teman-teman. Misalnya di sini kita rubah namanya, nama siswanya kita tambah menjadi Gilang Syah Putra. Berarti teman-teman langsung saja kita simpan. Dan di sini sudah berubah ya teman-teman. Semula nama siswanya Gilang, sekarang sudah menjadi Gilang Syah Putra. Seperti itu. Lalu kemudian kita coba yang menghapus data teman-teman. Keluar tulisan data siswa berhasil dihapus. Lalu data yang bernama Gilang Syah Putra sudah tidak ada teman-teman. Jadi untuk sebagian besar ini kan sama teman-teman, dari siswa, kepala sekolah, guru, mata pelajaran kan sama, dari siswa, detail, edit, dan hapus. Jadi kita cuma mempraktekkan satu saja teman-teman untuk menghemat waktu. Di menu user juga bisa, misalkan saja kita tambah user, username misalkan saja kita buat Lina, passwordnya Lina, masukkan email lina@gmail.com, levelnya admin, blokir, tidak, kita simpan. Data user berhasil ditambahkan. Di sini sudah muncul Lina, emailnya lina@gmail.com, admin, dan blokirnya tidak diblokir. Seperti itu teman-teman. Terus misalnya ini mau diedit bisa teman-teman. Ini misalkan Lina AA, simpan, sudah berubah teman-teman menjadi Lina AAAA. Kemudian kita coba untuk yang aksi hapusnya. Keluar pemberitahuan data user berhasil dihapus dan data Lina sudah terhapus. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita tinggal mencoba bagian logout. Ketika kita mencet logout, kita akan kembali ke sistem loginnya teman-teman, di halaman loginnya. Oh ya teman-teman, sebelumnya kan tadi kan kita kan bisa masuk ke bagian dashboard kan. Tapi dari pihak kelompok L ini sudah mengaturnya terlebih dahulu. Jadi siswa itu tidak bisa masuk langsung ke halaman dashboard melalui URL-nya. Jadi dia harus login terlebih dahulu. Jika kita coba langsung login ke bagian dashboard, maka yang terjadi akan keluar dengan seperti ini. Anda belum login. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ke bagian dashboard melalui URL teman-teman. Kita harus melalui proses login dulu baru bisa masuk ke bagian dashboard-nya. Misalnya saja kita di sini login dengan menggunakan akun yang salah. Seandainya ini saya salahkan 11 login, akan muncul tulisan username atau password salah seperti itu teman-teman. Misalkan kita langsung login lagi,
akunnya benar. Oke, langsung kita sudah bisa di sini kan dashboard. Jadi kita harus untuk masuk ke bagian dashboardnya kita harus melalui login terlebih dahulu. Jika tidak login dan mencoba masuk ke bagian dashboard melalui URL, maka akan ditolak dan dikembalikan ke bagian login usernya seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman, akan dilanjutkan oleh teman saya dalam membacakan kesimpulan dari program sistem informasi yang telah kelompok kami buat. Kepada teman saya persilahkan. Ya, bab 4 kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Perancangan sistem informasi adalah penggambaran atau pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang pisah menjadi suatu kesatuan utuh. Sedangkan database adalah sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Basis data dapat diibaratkan sebagai sistem pengarsipan elektronis. Untuk membuat sebuah sistem akademik SMPN2-Romo yang harus dilakukan yaitu merancang DFD, ARD sebagai acuan dalam membuat sistem akademik. Dalam merancang sistem akademik aplikasi yang digunakan yaitu SAM, CodeIgniter, SB-Admin2, dan Sublime Text. Hasil yang didapat yaitu sistem akademik SMPN2-Romo. Yang B, saran. Sistem akademik SMPN2-Romo masih belum sempurna dan bisa dikembangkan lagi, sehingga dibutuhkan saran untuk bisa menunjang sistem akademik tersebut. Itu tadi presentasi mengenai sistem informasi registrasi dan pengelolaan rapot siswa SMPN2-Romo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.